Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin sebagai bagian dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin telah meraih berbagai pencapaian. Pertama di Indonesia, RSGMP Unhas berhasil mendapatkan akreditasi sebagai RSGM di bawah naungan universitas yang berstatus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau LAMKPRS sendiri merupakan salah satu dari 6 lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia sesuai dengan SK Menkes tahun 2021. RSGMP Unhas berhasil lulus akreditasi dengan predikat paripurna dari LAMKPRS pada 6 Desember lalu. Predikat paripurna ini bukan yang pertama kalinya bagi RSGMP Unhas. Di tahun 2018, RSGMP Unhas juga meraih predikat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. 6 dari lembaga akreditasi yang ada di Indonesia, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas itu diakreditasi oleh LAMKPRS, ya, lembaga akreditasi mandiri, salah satu lembaga akreditasi mandiri yang yang dipilih oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas, ya, itu adalah LAMKPRS. Dan alhamdulillah selama proses 3 hari kami dilakukan akreditasi baik secara luring maupun daring, ya, itu yang menilai antara dokumen dan apa yang ada di lapangan itu kita sudah mencapai paripurna. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan kita yang kedua kalinya, ya, yang kedua kalinya kita mencapai paripurna, tetapi yang sebelumnya oleh lembaga akreditasi rumah sakit yang lain. Dulu namanya KARS. Nah, walaupun KARS sekarang masih ada, kita memilih lembaga akreditasi LAMKPRS itu, ya. Itu yang sehingga sekarang ini kita sudah terakreditasi. Memang, ya, apa sih sebenarnya akreditasi di rumah sakit itu adalah gambaran dari kualitas pelayanan, ya, bagaimana gambaran bagaimana stafnya bekerja, bagaimana pasiennya dikelola dengan baik sehingga mereka mendapatkan pelayanan dengan baik dengan prinsip pasien safety. Ya, prinsip pasien safety, ya, sehingga pada saat kita diakreditasi itu semua akan terlihat. Jadi akan terlihat bahwa memang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas ini layak untuk diberikan paripurna, karena antara dokumen dengan apa yang terjadi di lapangan itu sinkron untuk mencapai nilai di atas 80 untuk mencapai paripurna. Dan itu alhamdulillahnya karena kami juga memiliki tenaga medis yang ada di sini itu adalah orang yang sementara pendidikan. Apa itu adalah orang yang sementara pendidikan menjadi dokter gigi dan orang yang sementara pendidikan menjadi dokter gigi spesialis. Nah, jadi itu juga diakreditasi juga. Jadi mereka juga ditanya bagaimana mereka bekerja, bagaimana pasien itu dia kerjakan dengan baik, ya, pasien safety-nya tercapai. Nah, itu sebenarnya apa yang ada di akreditasi itu. Nah, ini cara mempertahankan, saya kira dengan diberikannya ini berarti apa yang kita sudah catat dan tulis itu harus kita lakukan, dan apa yang kita lakukan harus ditulis sesuai dengan aturan yang ada. Cara mempertahankan yang pertama adalah dari tingkat sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di sini sebagaimana kita ketahui, dia ada dokter, ada perawat, ya, ada staf yang lain manajemen, bahkan staf-staf pendukung, ya, seperti misalnya yang bertugas sebagai satpam, cleaning service, itu semua terakreditasi. Sehingga kita setiap hari memberikan pemahaman bahwa apa yang mereka harus lakukan itu sesuai dengan standar akreditasi. Jangan pada saat diakreditasi saja kita ini. Tapi itu alhamdulillah kita sudah lakukan sekarang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, ya. Bagaimana dokter memahami itu, ya, meningkatkan pelayanan, bagaimana perawat serius dalam bekerja, ya, satpam
begitu juga, jadi memenuhi SOP-nya. Prinsipnya bahwa dokter, perawat, dan seluruh komponen itu harus bekerja sesuai SOP kalau mau mempertahankan akreditasi tersebut. Salah satu parameternya pasien semakin banyak dan tidak ada kejadian luar biasa. Pencapaian ini tentu menunjukkan keunggulan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki RSGMP Unhas. Rumah sakit pendidikan ini berhasil memperoleh nilai di atas 80% untuk kesesuaian dokumen dengan visit lapangan. Hal tersebut membuktikan pelayanan yang optimal di RSGMP Unhas telah menjadi budaya yang terus dipertahankan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di rumah sakit khususnya rumah sakit gigi mulut Unhas ini kita mempunyai ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan pada masyarakat dan yang kedua adalah fungsi pendidikan. Fungsi pelayanan dengan adanya akreditasi ini tentu saja akan memberi dampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat karena dalam akreditasi itu merupakan mempunyai standar-standar pelayanan di mana mutu akan meningkat dan itu akan berdampak pada masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan. Pada pendidikan, kami di pendidikan ada 3 unsur ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada pendidikan itu tentu saja ini adalah lahan pendidikan anak-anak khusus dalam keterampilan. Ya, kedokteran gigi punya keterampilan dipraktekkan di sini. Kemudian yang kedua adalah fungsi penelitian. Penelitian juga karena di rumah sakit gigi mulut banyak pasien dan banyak kasus yang merupakan lahan dari penelitian daripada anak-anak. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, rumah sakit gigi mulut juga berfungsi sebagai pengabdian masyarakat. Jadi selain secara tentu saja melayani dalam BPJS, asuransi pelayanan umum, juga ada beberapa kasus misalnya kita akan mengadakan BKGN di mana ada 3 hari pasien dalam, kalau nggak salah jumlahnya 750 orang itu semua gratis. Nah itu salah satu contoh saja, tapi banyak yang lain. Itu aja barangkali. Predikat paripurna ini diperoleh dengan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai elemen yang ada di RSGMP Unhas. Tentunya dari pencapaian ini banyak hal yang harus terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Baik, RSGMP Unhas ini sebenarnya memiliki fasilitas sebagai rumah sakit khusus gigi dan mulut. Kami memiliki fasilitas rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Tapi secara khusus, karena kami adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut, kami prioritaskan pada kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Dan beberapa unggulan layanan lain yang ada seperti kami mempunyai fasilitas laboratorium, yang laboratorium klinik, laboratorium dental laboratorium, kemudian radiologi khusus kedokteran gigi yang memang lebih spesifik ke layanan radiologi untuk kedokteran gigi. Itu diantaranya. Yang ini harusnya kami akreditasi yang paripurna pertama itu sekitar 2018 yang lalu ya. Kemudian setelah itu kami kan dalam 5 tahun harus direakreditasi kembali dan baru tanggal 6 Desember ini kami kembali mendapatkan sertifikat paripurna yang kedua kalinya. Sebenarnya ini adalah suatu proses akreditasi kan sebenarnya proses budaya ya. Membudayakan sebuah pelayanan itu menjadi terbiasa dengan sistem pelayanan yang idealnya. Jadi, sebenarnya kami sudah memulai secara bertahap dengan membiasakan kita melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian kami melengkapi fasilitas yang kira-kira dibutuhkan untuk melengkapi sebuah proses yang dikatakan terakreditasi. Kemudian sumber dayanya kita mulai lengkapi dengan sarana sumber dayanya kita mulai belikan pelatihan dan sebagainya. Dan akhirnya untuk ini kan akreditasi sebuah penilaian. Jadi proses itu akhirnya dinilai dalam sebuah untuk mencapai ke sana kita evaluasi dulu secara internal. Apakah sudah seperti itu? Kita buat semacam pembimbingan, kemudian kita buat survei stimulasi internal. Apakah sudah seperti itu yang berjalan? Jadi pasien masuk dan sebagainya, sampai pasien keluar, terus apa yang harus diberikan ke pasien itu kami evaluasi. Setelah itu, pada tahapan itu semua secara internal, mulai kami melakukan pembimbingan dari lembaga akreditasi, dan setelah itu kami minta ke lembaga akreditasi tersebut untuk melakukan survei apakah kami sudah layak atau tidak. Itu tahapan yang sebenarnya cukup panjang, tapi namanya merubah sebuah budaya ya. Akreditasi ini budaya sebenarnya. Kalau kita sudah membiasakan semua itu berjalan seperti sudah jadi kebiasaan. Ya, itu yang kita, dan syukurnya karena kami merupakan salah satu rumah sakit pendidikan
gigi dan mulut yang pertama yang terakreditasi, jadi kami sebenarnya sudah punya pengalaman. Ini yang sangat membantu kami di periode reakreditasi kemarin yang terakhir ini. Ya. Pencapaian yang diperoleh RSGMP Unhas ini mendapatkan apresiasi dan support dari berbagai pihak. RSGMP Unhas berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan baik dari segi fasilitas, sarana maupun prasarana, sehingga tidak hanya dapat melahirkan SDM-SDM yang berkualitas, juga dapat memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat.